mendapat pesan khusus jelang lawan Man City. Dengan hasil imbang setidaknya membuat Everton masih berada di papan tengah klasemen Liga Inggris. Tapi usai jeda internasional, anak asuh Rafael Benitez menghadapi pertandingan yang sangat berat, di mana akan melawan Manchester City di Etihad Stadium pada hari Minggu 21 November malam waktu Indonesia Barat. The Citizen sendiri tak boleh dianggap remeh oleh klub sepak bola asal Merseyside biru. Pasalnya mereka di laga sebelumnya mampu memenangkan derby Manchester. Jelang pertandingan, Michael Ball yang juga pernah bermain untuk Manchester biru menyarankan agar The Toffees menerapkan permainan yang sama saat imbangi Tottenham. Hal ini dikarenakan ia yakin anak asuh Benitez bakal hadapi tantangan yang besar. Menulis di kolom Liverpool Echo, Michael Ball menyebutkan The Toffees akan melawan Manchester City akhir pekan nanti. Ia pun meminta agar anak asuh Rafael Benitez bermain bagus untuk dapatkan hasil yang positif. Ball yakin kalau tim papan atas Liga Inggris bisa mendominasi permainan hingga membuat mereka jadi lelah. Namun ia ingin Everton bisa percaya diri lawan Manchester City. Menurutnya Benitez perlu aktifkan kembali penampilan mereka saat melawan Tottenham Hotspur. Gabriel Jesus sebut satu pemain yang diklaimnya jadi mesin utama City. Bukan rahasia lagi bahwa dalam 4 musim terakhir, Manchester City di bawah arahan Pep Guardiola begitu mendominasi sepak bola Inggris. Hal itu dibuktikan dengan koleksi 3 trofi Premier League yang berhasil mereka rengkuh. Kesuksesan yang diraih oleh Man City nyatanya tak bisa lepas dari gaya permainnya mereka yang kerap menekan lawan, melakukan operan-operan pendek dan menyusun serangan dengan sangat baik. Dengan gaya bermain seperti itu, artinya para pemain City hampir tak pernah berhenti untuk bergerak. Saat ditanya terkait pemain mana yang mampu menjadi sumber tenaga bagi skuad The Sky Blue, Gabriel Jesus menilai ada banyak pemain yang bisa memberikan hal itu termasuk dirinya. Namun dalam 2 musim terakhir, Jesus menilai Rodri sebagai mesin utama di timnya. Saya pikir semua pemain mampu memberikan hal itu. Bukan hanya saya, tapi kami semua. Saya suka bekerja keras, berlari dan bertarung di semua posisi. Jadi, saya pikir pujian terhadap saya bisa diterima. Meski demikian, saya akan menyebut Rodrigo sebagai sumber tenaga utama di Man City. Atau mungkin Fernandinho, karena pertandingan posisinya. Ujar Jesus seperti dilansir dari laman resmi Man City. Trofi jadi alasan Declan Rice harus tolak MU dan gabung Man City. Bukan rahasia lagi bahwa sejak musim lalu nama Declan Rice kerap dihubungkan dengan beberapa klub besar di sepak bola Inggris. Meski pada akhirnya di musim ini Rice masih bertahan di West Ham United, namun pada musim panas tahun depan klub-klub peminat diwartakan akan kembali berusaha untuk mendatangkannya. Menanggapi kabar ketertarikan duo Manchester, Trevor Sinclair lantas menyarankan agar Rice menolak tawaran MU dan menerima pinangan The Sky Blues. Meski bergabung dengan MU akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang pemain karena statusnya sebagai klub terbesar di dunia. Namun soal peluang untuk merengkuh trofi akan jauh lebih jika Rice bermain bagi Man City. Saya tidak berpikir dia akan pindah ke MU. Saya benar-benar tidak yakin jika dia melihat komposisi pemain kedua tim. Saya pikir sebaiknya dia bertahan di West Ham saja, ujar Sinclair dilansir dari Football 365. Gabung dengan MU memang memiliki kebanggaan tersendiri, tentu saja, karena mereka memiliki 5.000 penggemar di stadion. Mereka juga mendapatkan dukungan dari seluruh belahan dunia. Namun, di mana lagi tempat yang memungkinkan Anda untuk bisa merengkuh trofi? Saya pikir Declan Rice yang akan memiliki kesempatan merengkuh trofi bersama Man City. Dan Anda harus mengakui bahwa Fernandinho tidak akan selamanya akan bermain. Mereka akan mencari gelandang bertahan baru sebagai pengganti sekaligus pesaing bagi Rodri di posisi tersebut, pungkasnya. Raheem Sterling lebih suka pindah ke Arsenal ketimbang gabung Barcelona. Laporan dari Transfermarkt Web menyebutkan bahwa Raheem Sterling lebih menyukai bertahan di Premier League
dan bergabung ke Arsenal ketimbang masuk ke dalam proyek baru Xavi Hernandez di Barcelona. Penyerang berusia 26 tahun itu tampil mengesankan bersama timnas Inggris selama Euro 2020 lalu dan berperan penting dalam membawa negaranya mencapai final kejuaraan Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah sebelum dikalahkan Italia di Wembley. Namun sayangnya bahwa situasinya justru kurang menyenangkan di level klub. Dia tidak mendapatkan garansi starter di Manchester City dan musim ini dia baru tampil 3 kali sebagai starter di Premier League, membatasi kontribusinya dengan hanya 1 gol. Sementara kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Dia dikabarkan tidak berniat untuk memperpanjang kesepakatannya karena tidak mendapatkan garansi waktu bermain reguler dari manajernya Pep Guardiola dan membuatnya mempertimbangkan kepergian pada 2022 mendatang. Barcelona telah menjadi klub yang paling banyak dikaitkan dengan jasanya dengan manajer anyar Xavi Hernandez disebut-sebut menginginkan penyerang berusia 26 tahun di Camp Nou. Pep Guardiola rela melepas Raheem Sterling dengan satu syarat karena Man City menginginkan bek sayap Ajax. Selamat datang di edisi terbaru rangkuman harian City is Ours, di mana kita akan melihat beberapa kisah Manchester City yang mungkin Anda lewatkan. Sosok Raheem Sterling yang frustasi akan diberikan izin untuk pergi, tetapi hanya jika Pep Guardiola mendapatkan apa yang dia inginkan sebelumnya, dan itu tidak akan mudah. Situasi kontrak bek kanan Ajax Noussair Mazraoui telah memperingatkan klub-klub Liga Premier dan City mungkin tertarik untuk mengamankan beberapa kompetisi anggaran untuk Kyle Walker. Sejak kedatangan pemain senilai 100 juta pound sterling Jack Grealish, menit bermain Sterling telah dipotong secara eksklusif. Dengan pemain itu sendiri mengakui bahwa dia akan terbuka untuk pindah jika itu untuk menjamin dia lebih banyak waktu bermain. Dalam rangkuman media harian kami, ini bukan hanya tentang gosip terbaru atau berita transfer. Kami juga ingin membawakan Anda cerita yang mungkin membuat Anda bersemangat. Seragam City selalu menjadi bahan diskusi. Hanya musim ini saja kami memiliki salah satu jersey tandang terbaik. Kemudian mungkin jersey terburuk dalam sejarah City di strip ketiga.